Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TVmu yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam program Belajar Tasawuf Metode Azkar. Mudah-mudahan dengan program ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Baik pemirsa sekalian, mari kita lanjutkan belajar kita pada episode kali ini. Di episode yang lalu kita telah mengulas semua hukum tentang mat asli ya. Jadi kalau kita review sebentar, hukum mat itu ada dua. Kamu mat ada dua. Yang pertama mat asli. Yang kedua mat far'i. Mat asli dan mat far'i. Nah, apa perbedaannya? Jika mat asli adalah huruf mat bertemu dengan huruf sebelumnya berharokat yang sesuai. Misal, ada huruf alif sebelumnya huruf harokat fathah, ya. Ada ya sukun sebelumnya kasroh, atau waw sukun sebelumnya dhammah. Nah, maka apabila ini tidak bertemu dengan satu hamzah, dua huruf mati karena sukun, ya, dan terakhir adalah tasydid, maka dibilang mat asli. Apabila huruf mat, ya, tidak bertemu dengan hamzah, tasydid atau sukun karena waqaf. Nih, mat asli nih. Maka pembagian mat asli yang serupa dengan mat asli banyak ya. Ustadz, apakah sama mat asli dengan mat tabi'i? Maka jawabannya sama. Ya, itu dia. Hukum mat itu ya sama dengan mat tabi'i. Mat tabi'i ya. Apabila ada huruf berharokat fathah setelahnya alif, kasroh sebelumnya sukun, ya, dhammah sebelumnya waw sukun, maka dibaca panjang. Maka mat asli ini huruf mat tadi yang sesuai dengan harokatnya tidak diikuti dengan satu, ya, tidak diikuti dengan satu hamzah, ya, terus sukun karena waqaf, ya, dan terakhir tasydid. Maka kalau begini dibilang mat asli. Itu pembagian mat asli pemirsa ya. Nah selanjutnya mat far'i. Kalau mat far'i maka kebalikannya ya. Mat far'i ini mat asli bertemu dengan hamzah, sukun karena waqaf dan tasydid pemirsa. Maka sekarang kita akan bahas tentang mat asli ya. Kita akan mengulas kembali, mereview mat apa saja yang sejenis atau serupa dengan mat asli. Tadi ingat kaidahnya, mat asli adalah ya huruf mat yang mana harokatnya sesuai apabila ada alif bertemu dengan sebelumnya fathah. Ya sukun sebelumnya kasroh. Waw sukun sebelumnya dhammah. Nah ini dia tidak bertemu dengan satu hamzah, yang kedua tasydid, dan ketiga sukun karena waqaf ya. Maka setidak-tidaknya ada 5 ya yang serupa dengan mat asli. Yang pertama, mat badal. Ya. Mat badal, apa itu mat badal? Mat badal adalah apabila ada huruf mat, atau kita bisa permudah ya, apabila ada huruf hamzah, setelah itu dia bertemu dengan huruf mat. Ya. Hamzah. Setelah itu dia tidak bertemu dengan huruf mat dan tidak diikuti dengan ya, dengan hamzah. Hamzah bertemu dengan huruf mat pemirsa. Baik. Maka kalau sini kita akan lihat misal contohnya yang ini, yang alif ya. Amanu.
Ya, yang ya sukun imanun. Yang waw sukun utiya. Ya, utiya. Nah, ini pemirsa ya. Apabila ada hamzah bertemu dengan huruf mat, maka mat badal. Nah, semua mat asli pemirsa, panjangnya atau durasi panjangnya 2 harokat. Saya ulangi, semua hukum mat asli, durasi panjangnya seluruhnya 2 harokat. Maka jangan ada yang lebih dari 2 ya. Kayak ini baca amanu, imanun, utiyah. Ini buat mat badal pemirsa. Ya, karena itu insya Allah nanti di episode selanjutnya kita akan coba membaca Al-Quran. Kita cari makro-makro dalam Al-Quran. Ya, nanti kita akan lihat, kita akan inventarisir hukum apa saja yang ada di dalam makro tersebut yang berkaitan dengan mat asli. Itu ya pemirsa ya, mat badal ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan break dulu. Kita akan lanjut setelah jeda yang berikut ini. Kita akan lanjutkan dengan 4 item mat asli yang mana itu akan kita bahas setelah berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di TV-mu. Baik pemirsa, mari kita lanjut lagi ya. Yang pertama mat badal tadi sudah kita pelajari. Mat yang serupa dengan mat asli atau mat tabi'i. Mat badal. Maka yang kedua ada namanya mat iwad. Kita reviewnya cepat saja karena kita mengulangi yang kemarin ya. Yang kedua mat iwad. Mat iwad. Ya. Mat iwad. Nah, sebelum kita masuk ke mat iwad pemirsa, kita sudah pelajari ya di awal-awal belajar buku 2 ya. Bahwasanya setiap huruf yang berharokat apabila dia disukunkan maka dia menjadi sukun. Kalau kita temukan ada huruf berharokat fathah, kasroh, dhamma, ya, in, dan un. Dari 6 harokat yang ada ya. Apabila ini diwakafkan, ya, maka seluruhnya menjadi sukun. Saya ulangi, apabila ada fathah, kasroh, dhamma, kasratain, dhammatain, huruf yang berharokat ini apabila dia disukunkan atau diwakafkan, maka seluruhnya menjadi sukun pemirsa. Ini kaidahnya nih. Pertanyaan sekarang, Ustadz, ada yang ketinggalan nih. Dari 5 ini ada 1 yang belum disebut. Apa harokatnya? Fatata, tain, an ya. Maka apabila an dia disukunkan karena wakaf, maka cara membacanya adalah mat iwad. Maka mat iwad kita bisa definisikan. Mat iwad adalah ya, mat iwad adalah huruf yang berharokat fatatain yang diwakafkan. Ya, huruf yang berharokat fatatain yang diwakafkan. Maka kalau udah begini, bagaimana cara bacanya? Cara bacanya adalah membuang fatatainnya lalu dipanjangkan 2 harokat. Contoh misal di surat Al-Adiyat misalnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'adiyati dhabhan. Itu tulisannya tuh. Maka cara bacanya wal 'adiyati dhabha. Nah ya. Wal 'adiyati dhabhan. Wal 'adiyati dhabhan. Ini ayat pertama ya, ayat 1. Nah, kalau kita pengen wakaf, maka bunyi nggak boleh dibaca wal 'adiyati dhabhan, nggak boleh. Kalau dia mau wasal atau dia mau nyambung, maka berlaku hukum setelahnya. An bertemu dengan huruf setelahnya.
Ya, maka karena itu kalau mau berhenti waqaf maka an ini, maka cara bacanya menjadi dobha. Dobha, ya. Ha, panjang 2 harokat. Maka sama nih, dia panjangnya 2 harokat. Sama dengan mat badal. Ya, karena dia serupa dengan mat asli, maka seluruh mat asli panjangnya 2 harokat. Ya, maka dobahan hanya diganti, ya, karena dia sukun, karena waqaf, maka bacaannya dobha. Ya, contoh lain misalnya ayat selanjutnya, wal 'adiyati dobha, fal muriyati qadha. Kan tulisannya qadhan tuh, maka dia dibaca qadha. Ya, qadhan ayat keduanya. Ya, qadhan, maka cara bacanya menjadi qadha. Ya. Dia tanwin an-nya diubah menjadi fathah dan panjang. Ya, ini pemirsa mat iwat ya. Bisa dipahami ya. Nanti insyaallah di segmen selanjutnya kita akan banyak baca ya ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan tentang hukum mat iwat ini. Karena banyak ya. Dia anak pemirsa nih. Ya. Ini dia adanya di seluruhnya di akhir atau di waqaf. Di akhir bacaan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, ketemu di akhir bacaan atau akhir ayat atau akhir waqaf, berharokat an, kita berhenti di situ, maka cara bacanya panjang 2 harokat. An-nya diganti dengan panjang. Itu pemirsa ya. Itu berkaitan sama mat iwat di surat Al-Adiyat. Contoh lain, misalnya surat Al-Insyirah ya, An-Nasyr, Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri yusran. Tuh tulisannya tuh, ya. Maka cara bacanya jangan yusran. Cara bacanya fa inna ma'al usri yusra, ya. Maka yusrannya jadi yusra. Maka fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusran. Fa inna ma'al usri yusran, ya. Maka cara bacanya di sini karena ini waqaf. Ya, karena ini waqaf, maka yusrannya bacanya yusra. Yusra. An-nya dibuang dan diganti. Ayat selanjutnya, inna ma'al usri yusra. Sama juga ya. Kalau pemirsa temukan di waqaf, akhir ayat, akhir bacaan, lalu pemirsa waqaf di situ, berhenti di situ, maka an ini seluruhnya berubah menjadi a, ya, menjadi panjang 2 harokat. Tanwin fathahnya diganti. Tapi kalau harokat lain, a, i, u, in, un, diwaqafkan dia, maka seluruhnya disukunkan. Maka namanya sukun arid ya. Sukun arid gitu pemirsa. Baik pemirsa, kita break dulu. Kita akan lanjut di segmen 3 nanti. Kita akan banyak latihan di mat iwat ini ya. Kita akan ambil mushaf setelah ini, kita akan baca beberapa ayat Quran yang memperkuat contoh di mat iwat ini. Jangan kemana-mana, tetap di TV-mu. Baik pemirsa, kita lanjut lagi belajar pada hari ini. Ya, tadi seperti saya sudah sampaikan, kita akan di segmen 3 ini akan banyak membaca ayat Quran. Yang mana kita akan cari nanti di akhir atau di waqaf, ya. Di akhir bacaan atau akhir ayat. Itu yang dia harokatnya patatain. An terletak di huruf yang diwakafan, ya. Maka kita akan coba baca. Biar mudah pemirsa, silakan dibuka surat An-Naba, ya. Juz 30. Surat ke-78. Di sini dari mulai ayat 6 sampai ayat terakhir ya, seluruhnya mat iwat. Masya Allah ya. Kita akan lihat coba di sini.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam naj'alil arda mihada. Ya, di situ kalau kita lihat di tulisannya mihadan. Maka kita baca mihada. Mihada ya, dannya diganti dengan sama kaidahnya. An menjadi bacaan panjang. Jadi a ya, maka sini mihadan jadi mihada. Wal jibala autada. Wal jibala autadan tulisannya, maka dibacanya wal jibala autada. Ayat 8. Wa khalaqnakum azwaja. Azwajan tertulisnya dibacanya azwaja. Nah, coba pemirsa harus hati-hati. Karena ini sebelum mat iwat ada mat tabi'i, maka panjang dua harokatnya harus sama, tidak boleh berbeda. Ya. Wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Ya, subata. Tuh ya, sama dua harokatnya dia. Wa ja'alna al-laila libasa. Libasa. Libasan dibacanya libasa ya. Kita lanjut. Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Ma'asya ya, syan jadi sya. Harakat juga. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Shidadan tulisannya dibacanya shidada. Ya, kita lanjut. Wa ja'alna sirajan wahhaja. Wahhajan kita baca wahhaja. Ya, terus nih kita baca sampai ke 40, ujungnya semua adalah mat iwat. Sudah lagi sajjajan, maka dibaca sajjaja ya. Wanabatan dibaca wanabata. Alfafan dibaca alfafa. Itu terus pemirsa tuh ya. Miqatan miqata. Afwajan afwaja ya. Fakanat abwaban, maka dibaca fakanat abwaba ya. Dibacanya maka panjang seluruhnya. Ketika dia diletakkan, terletak atau dia diwakafkan, maka dibacanya panjang dua harakat. Itu anaba tuh ya, bersemuanya pemirsa. Ada juga di surat An-Nazi'at ya, di awal-awal. 1 sampai 5 itu juga mat iwat. Ya, mat iwat. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wan-nazi'ati gharqa. Ya, gharqan maka dibaca gharqa ya, dua rakaat tuh. Jangan lupa. Wan-nasyitati nashta. Nashta ya, itu juga sama, dua rakaat. Was-sabihati sabha. Was-sabihati sabha. Dua rakaat juga tuh. Fas-sabiqati sabqa. Fas-sabiqati sabqa. Sabqan sabqa. Terakhir. Fal-mudabbirati amra. Ya, amran jadi amro. Itu bisa buat mat iwat ya. Alhamdulillah, kita sudah banyak praktek dalam surat An-Naba dan An-Nazi'at. Maka bisa sekalian, ya, maka di mat iwat ini yang harus diperhatikan adalah bagaimana panjangnya dua harokat di akhir ayat, akhir waqaf yang kita baca jika dia berharokat fatatain. Itu pemirsa ya. Berarti sudah nih, mat badal sudah, mat iwat juga sudah. Insyaallah di episode selanjutnya kita akan review juga ada mat tamkin, ada mat tabi harfi ya. Dan terakhir juga ada mat silah qasirah. Nanti kalau udah dapat 5 ini semuanya sudah matang betul, kita akan baca Al-Quran. Nanti kita langsung praktekkan apa yang sudah kita pelajari pemirsa.
Pemirsa sekalian, alhamdulillah tamat terasa kita berada di akhir episode. Ya, kami pesan betul, terus diulangi, terus dibaca terus ya. Terus juga dieja. Jadi kalau kita belum lancar bacanya, maka spell, mengeja. Mengeja huruf jadi kata, mengeja kata menjadi kalimat, dari kalimat menjadi ayat-ayat Al-Quran. Karena kita harus kuat betul di pondasi bacaan itu, mulai dari makhrarijul huruf, sifatul huruf, dan yang terakhir ahkamu tajwid dan gharib-gharibnya. Ya, insyaallah pemirsa. Baik kita sekalian, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat seluruhnya. Mari kita akhiri membaca doa pertama majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.